gitu ya. Wis mulai belum Mas? Ya, ini mulai sih. Enggak, maksudnya rekamnya udah mulai. Iya, ini recording. Tahan dulu Mas. Ya boleh. Halo. Apa? Baik, selamat sore. Kita ketemu lagi ya. Ya, materi kita itu ada, kemarin kita lanjutkan ya tentang pemerintahan itu. Sekarang kita bahas tentang otonomi daerah. Pernah dengarkan ya? Otonomi daerah itu undang-undangnya kalau yang sekarang itu 32 tahun 2004. Nanti kita bahas bersama itu ya, otonomi daerah, lalu hukum kewarganegaraan. Nah, kalian nanti ada beberapa masalah di situ ya. Seperti misalnya kalau misalnya saya orang Indonesia nikah dengan orang Australia yang notabene asas kewarganegaraannya berbeda, dan nanti statusnya bagaimana? Gitu ya, itu sepintas itu tentang hukum kewarganegaraan. Itu nanti kita lihat asas-asasnya, lalu juga kita sebetulnya Indonesia itu menganut hukum kewarganegaraan yang mana gitu ya. Itu nanti kita bahas bersama. Baik, kita lihat satu persatu sekarang. Jadi saya share ini. Hukum keluarga otonomi daerah dulu. Nah, ini otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Nah, kita lihat ini ya. Kalau kita lihat di induknya dari Undang-Undang Dasar, itu bab 6 pasal 18A dan B, itu ya. Isinya seperti ini sebenarnya. Nah, itu. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, itu kan, itu dari situ, dari undang-undang atau undang-undang dasar itu pasal 18, maka kita bisa melihat bahwa ini ada perintah, gitu ya, bahwa ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang muncul atau undang-undang dibuat itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, di dalam bab 1 kalau di depan sendiri Anda lihat gitu ya, tentang pemerintahan daerah. Nah, ini undang-undangnya. Nah, kita lihat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Bab 1 tadi ya, kita lihat bab 1. Nah, ini mulai udah. Biasanya ketentuan umum. Nah, ini pemerintah pusat, yang dimaksud dengan pemerintah adalah ini. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluruh-seluruhnya dan sebagainya. Nah, itu dasarnya itu ya. Nah, ini nanti kita lihat kembali tentang otonomi daerah. Nah, ini jadinya di dalam bab 1 tadi itu disebutkan tentang ini, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, kalau Anda ditanya apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah? Pemerintah daerah adalah kepala daerah plus DPRD dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Gitu ya. Jadi atau sering Anda dengar Pemda-Pemda gitu ya, pemerintah daerah. Kalau Pemda tingkat 1 atau Pemda provinsi, ya gubernur dengan DPRD provinsi. Kalau misalnya Pemda kabupaten, ya ada bupati plus DPRD kabupaten. Gitu ya. Jadi itu tentang pemerintahan daerah. Nah, di dalam pasal 1 ayat angka 5 disebutkan otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai aturan undang-undang. Nah ini jadi yang diatur siapa? Yang diatur adalah pemerintahnya dan kepentingan masyarakat setempat gitu ya. Jadi otonomi daerah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan. Nah itu ya, jadi kalian intinya kalau di dalam otonomi daerah ya hak, wewenang, kewajiban daerah untuk mengatur, mengurus pemerintahnya sendiri, itu otonomi daerah. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Jadi daerah otonom adalah kesatuan tadi yang dibatasi batas-batas wilayah. Misalnya daerah otonom Provinsi Jawa Tengah ya dibatasi, misalnya sebelah barat Provinsi Jawa Barat, sebelah timur Provinsi Jawa Timur, sebelah utara laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, itu seperti itu daerah otonom. Berarti daerah otonom Provinsi Jawa Tengah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah. Sedangkan otonomi daerah wilayah atau hak untuk mengatur, wewenang, kewajiban daerah itu. Jadi di daerah itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah punya kewenangan untuk mengatur, gitu ya, untuk menyelenggarakan, untuk mengurus pemerintahan sendiri, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan otonomi daerah. Jadi Anda bisa bedakan. Kalau pemerintah daerah adalah kepala daerah plus DPRD-nya. Jadi penyelenggara urusan pemerintahan di daerah dan DPRD-nya. Kalau otonomi daerah hak untuk mengatur, mengurus, hak untuk mengatur, hak wewenang dan kewajiban untuk apa. Lalu daerahnya wilayah yang dibatasi tetapi masih tetap di dalam NKRI. Nah, kita tadi kembali ke sini kan, berarti kalau ini negara kesatuan RI dibagi atas ini yang diatur dengan undang-undang. Jadi tidak lepas dari NKRI negara kesatuan sekalipun tadi ya, daerah punya kekuasaan, punya hak, punya wewenang untuk mengatur. Itu otonomi. Jadi bukan berarti bahwa kewenangan daerah itu karena tadi diberikan oleh undang-undang, dia mengatur seenaknya. Nah, nanti batasannya apa? Kita lihat nanti batasan dari hak atau kewenangan yang diatur oleh daerah atau yang menjadi kewenangan daerah. Nanti kita lihat bersama. Otonomi daerah memuat 3 unsur. Jadi yang pertama mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya. Lalu adanya peraturan perundang-undangan. Lalu dalam lingkup NKRI itu ada 3 hal, gitu ya. Tadi kalau kita kembali ke otonomi daerah di sini kan berarti ada ini hak mengatur wewenang daerah. Lalu di sini untuk kepentingan masyarakat. Lalu ada peraturan perundang-undangan. Ini ya. Ini. Jadi ada 3 hal. Mengatur dan mengurus pemerintahan dengan masyarakatnya, ada peraturan perundang-undangnya, lalu ruang lingkupnya masih dalam NKRI. Itu otonomi daerah. Jadi ada 3 unsur. Tujuannya agar apa? Nah, kalau kita lihat tujuannya, ya tentunya agar tiap-tiap daerah itu maju dan berkembang karena diberi kewenangan. Misalnya pemerintah Kabupaten Banyumas, dia punya kewenangan untuk mengatur, untuk menyelenggarakan pemerintahnya sendiri, untuk mengurus masyarakatnya, untuk mengembangkan daerahnya. Nah, sehingga daerah tidak lagi dibebani. Misalnya, kamu harus gini-gini, tetapi dia punya keleluasaan, daerah itu punya kebebasan untuk mengatur. Tetapi ada batasannya nanti, jadi tidak semua urusan itu bisa ditangani oleh daerah, tetapi ada beberapa hal yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena masih dalam kerangka NKRI tadi, gitu ya. Jadi meringankan beban pemerintah pusat, bisa memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam. Jadi kalaupun ada kekayaan alam yang ada itu bisa dieksploitasi, dieksplorasi. Jadi, nah nanti tinggal bagaimana perimbangannya keuangan daerah dan pusat. Jadi mau setor berapa itu ada aturan tersendiri. Jadi undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, gitu ya. Tetapi intinya bahwa daerah bisa mengembangkan potensi yang ada.
Lalu mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan kekuatan daerah. Nah, kalau kehidupan demokrasi Anda bisa lihat sekarang ada pilkada sendiri. Artinya daerah bisa memiliki pemerintahan sendiri yang diselenggarakan melalui proses demokrasi. Ada pemilu kepala daerah sendiri, kan gitu. Ada nanti DPRD sendiri, gitu. Jadi pemerintah atau rakyat atau masyarakat bisa mengatur siapa nanti yang jadi pemimpinnya, gitu. Lalu melihara hubungan restorasi antara pusat dan daerah. Lalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mewujudkan kemandirian otomatis ya, kemandirian daerah dalam pembangunan. Itu keuntungannya jadi masyarakat diberi tanggung jawab lebih untuk membangun daerahnya, sumber daya alam bisa lebih diberdayakan, prioritas pembangunan sesuai dengan cita-cita itu intinya ke situ. Jadi dari tujuan tadi kita bisa menemukan bahwa ternyata tujuan tadi itu untuk mengembangkan wilayah. Daerah diberi tanggung jawab penuh gitu ya, untuk mengembangkan wilayahnya bersama dengan rakyatnya. Lalu sumber daya alam bisa lebih diberdayakan. Jadi tidak lagi tergantung pada urusan pusat. Memang ada beberapa sumber kekayaan alam yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tetapi ada juga yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu sesuai dengan aturannya. Nanti ada aturan tersendiri ya, pembagian keuangan, lalu bagaimana aset yang ada, gitu kan? Itu nanti diatur tersendiri dengan undang-undang. Lalu pengawasan masyarakat juga lebih efektif, ya, karena yang diawasi jelas terlihat, gitu ya. Seperti misalnya saya orang Banyumas, saya milih bupati sendiri, jadi saya ngawasi kan langsung, tidak jauh atau tidak birokrasinya terlalu jauh atau panjang, tapi langsung. Ya. Itu. Nah, kita lihat sekarang pelaksanaannya bagaimana. Nah, di dalam pelaksanaan ada 3 asas: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, gini ya, kalau desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Nah, saya buatkan gambar ini ya. Jadi kalau ini pusat, pemerintah pusat, ini daerah. Nah, ini kan kalau di dalam asas desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah. Ini desentralisasi ya. Desentralisasi. Nah, daerah untuk apa? Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Jadi pemerintah pusat mendelegasikanlah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan. Nah, di sini kan daerah ada daerah provinsi, ya. Di bawahnya provinsi ada kabupaten dan kota. Ya. Nah, ini jadi pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur mengurus pemerintahnya sendiri. Jadi provinsi atau kabupaten dia bisa menyelenggarakan pemerintahnya sendiri. Ya. Nah, pemerintah provinsi di sini terdiri atas gubernur dan DPRD-nya. Ini juga kabupaten ada bupati dan DPRD-nya. Jadi gitu. Kalau kota ya wali kota dan DPRD-nya gitu ya. Dan DPRD-nya. Gitu ya. Jadi kalau kabupaten ya bupati, kalau kota ya wali kota. DPRD. Ya. Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang, ya, pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada. Nah, kalau desentralisasi, dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat di sini kan ada presiden dengan para menteri, lalu juga ada lembaga-lembaga lain seperti misalnya MA dan sebagainya gitu ya. Ini pemerintah pusat. Nah, tadi mendelegasikan kepada daerah. Nah, kalau dekonsentrasi di situ pelimpahan wewenang. Jadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur, ya. Ini dekonsentrasi. Ini ya, dekonsentrasi adalah penyerahan
atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam ini presiden dan sebagainya kepada gubernur. Jadi gubernur di sini sebagai wakil pemerintah pusat dan sekaligus pejabat daerah itu gubernur. Makanya dalam hal ini, andai kata misalnya punya urusan ke pemerintah pusat, nggak langsung ke presiden atau pak menteri, melalui gubernur bisa, karena dengan asas dekonsentrasi gubernur dilimpahi wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Jadi makanya di sini ini kan disebutkan ya, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi atau pada wilayah-wilayah di sini. Jadi bisa di sini dalam hal ini gubernur sebagai pejabat daerah karena diserahi tadi desentralisasi, tetapi bisa menjadi pejabat pusat karena ada dekonsentrasi. Jadi pelaksanaan dari kedua asas itu di situ desentralisasi tadi ya, gubernur sebagai orang yang diserai kewenangan, desentralisasi, penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah. Nah, daerah kan ada provinsi, ada kabupaten. Nah, sedangkan dekonsentrasi, pelimpahan kewenangan dari pusat kepada gubernur dalam hal ini kepada daerah. Jadi urusan yang ada di tingkat pusat itu bisa dilaksanakan melalui gubernur, gitu ya. Makanya sekarang seperti misalnya Anda mungkin yang sudah SMA bisa tahu bahwa sekarang aturan SMA tunduk kepada aturan provinsi. Jadi tanggung jawab Anda, anak-anak SMA atau saya sebagai guru SMA ya kepada gubernur, gitu ya. Bukan lagi kepada bupati atau kepala dinas pendidikan kabupaten, tetapi langsung pada gubernur melalui dinas pendidikan provinsi. Itu karena tadi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau tadi adanya penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah, gitu ya. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang, gitu ya. Pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada gubernur, dari pusat kepada gubernur. Jadi gubernur sebagai pejabat daerah diserai dengan asas desentralisasi, gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat karena adanya asas dekonsentrasi. Nah, lalu yang berikutnya adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau kepada desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau desa, serta dari daerah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, kalau tugas pembantuan ini kan daerah yang sampai pada kabupaten kota, dan ini ada desa, gitu ya. Nah, kalau desa ini kan ada di bawah ini daerah, ya, desa menyelenggarakan pemerintahan sendiri, makanya ada tugas pembantuan. Jadi tugas pembantuan bisa dari ini kepada desa boleh, dari pemerintah daerah kepada desa bisa, itu tugas pembantuan. Itu gitu ya. Jadi dalam otonomi daerah ada 3 asas. Yang pertama desentralisasi, itu berarti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ya, kepada daerah. Nah, daerah ini ada provinsi dan kabupaten kota. Nah, dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari pusat kepada gubernur. Jadi orangnya kepada gubernur. Jadi gubernur diserai kewenangan atau pelimpahan wewenang dari pusat sehingga gubernur bisa melaksanakan tanggung jawabnya yang dari pemerintah pusat, gitu kan. Ini gubernur, gitu ya. Dan makanya gubernur bisa sebagai pejabat daerah karena desentralisasi, sebagai pejabat pusat karena asas dekonsentrasi. Nah, lalu bisa aja sampai ke desa. Jadi kita bisa memahami di dalam tata struktur pemerintahan sampai di sana. Bagaimana desa bekerja melalui tugas pembantuan. Jadi bisa dari pemerintah pusat kepada desa boleh, dari daerah gubernur kepada desa boleh, dari kabupaten wali kota kepada desa boleh. Itu namanya
tugas pembangunan. Jadi ada 3 asas ini ya. Jadi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembangunan. Itu yang di dalam ini asas. Ini yang harus kamu ingat ya, asas-asas pemerintahan atau otonomi daerah itu ada 3. Jadi yang pertama asas desentralisasi, gitu ya. Itu Anda bisa lihat itu ya. Lalu asas dekonsentrasi ini, dan tugas pembantu. Jadi kalau desentralisasi penyerahan kewenangan, tetapi tidak semua kewenangan bisa dilaksanakan oleh daerah. Nah, tadi saya sebutkan gitu ya, tidak semua kewenangan bisa dilaksanakan oleh daerah. Apa saja yang bisa dilaksanakan? Nanti kita lihat ya. Lalu prinsipnya otonomi seluas-luas, artinya daerah diberi kewenangan penuh gitu ya untuk mengatur, untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat, gitu kan? Jadi daerah diberi kewenangan, artinya otonomi seluas-luasnya, jadi bebas mau apa saja monggo, tetapi dibatasi kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat. Apa yang menjadi urusan pemerintah pusat nanti ada, ya. Apa yang menjadi urusan pemerintah pusat ada. Nah, nanti di dalam pasal 10 ayat 3. Lalu otonomi yang nyata, artinya menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, kewenangan dan kewajiban yang senyatanya. Jadi yang nyata lah, yang real, yang ada di daerah. Jadi saya contohkan gini, kalau Anda yang ada di Cilacap atau berasal dari Cilacap, Kabupaten Cilacap, di sana ada kantor dinas keimigrasian. Karena apa? Di sana kan ada laut, jadi ada pesawat, ada urusan untuk keluar masuk orang dari luar masuk ke dalam negeri, sehingga ada dinas imigrasi. Jadi kalian kalau mau paspor atau visa dan sebagainya, Anda bisa ke kantor dinas imigrasi di Cilacap. Nah, kalau Banyumas kan nggak ada, karena apa? Banyumas tidak punya laut, tidak punya bandara, sehingga untuk apa diadakan dinas imigrasi, kan? Jadi kalau Anda di Cilacap, Anda akan ketemu dinas keimigrasian, sedangkan di Banyumas tidak ada. Nah, karena apa? Tadi harus nyata, nih ya, menangani urusan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan kewajiban yang senyata. Jadi tidak bisa diada-adakan, gitu ya. Kalau Banyumas tidak punya laut, tidak punya bandara, ngapain ada dinas imigrasi? Karena tidak ada orang yang lalu lintas atau lalu lalang dari luar masuk ke daerah, sedangkan di Cilacap ada. Jadi ada kemungkinan di situ, sehingga diperlukan dinas keimigrasian. Itu artinya otonomi yang nyata. Lalu otonomi yang bertanggung jawab, otonomi yang dalam penyelenggara harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Jadi daerah sekalipun diberi keleluasaan seluas-luasnya, tetapi dia harus mempertanggungjawabkan, ya ini, pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Jadi walaupun daerah diberi tanggung jawab terus, tapi dia harus mempertanggungjawabkan, ini loh yang sudah saya laksanakan. Makanya biasanya setiap bulan gubernur, bupati atau wali kota biasanya mengadakan namanya musrenbang, ya. Di tingkat pusat bisa musyawarah pemerintahan atau pengembangan pemerintahan. Jadi di mana di situ ada semua kepala daerah yang membahas tentang bagaimana daerahnya, bagaimana mengembangkan daerahnya. Nah, andai kata ada kita lah dibahas di situ. Jadi presiden bisa memanggil para kepala daerah, gubernur bisa memanggil kepala daerah di wilayah provinsinya. Itu namanya musrenbang, ya, musyawarah terenggut pembangunan, gitu ya. Jadi membahas rencana-rencana pembangunan itu dibahas bersama. Itu artinya bahwa daerah walaupun diberi kewenangan seluas-luasnya, tapi dia harus mempertanggungjawabkan, ya. Itu prinsipnya orientasi peningkatan kesejahteraan. Kita lihat saja ke tadi apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, ini pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004.
Jadi pemerintah pusat ini ya, Anda bisa lihat di dalam pasal 10 ayat 3, pemerintah daerah pasal 13 ayat 1 dan pasal 14 ayat 1 pemerintah kabupaten. Nah, kita lihat. Tadi undang-undangnya sudah saya tayangkan, ini kalau enggak ya bisa saya tayangkan lagi. Nah, ini ya. Ini dalam masih pasal 1, nanti kita lihat. Pasal 10. Nah, lewat. Nah, ini pasal 10 sebetulnya. Nah, itu pasal 10 ya. Nah, kita lihat apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itu kita bisa lihat di dalam ayat ketiga. Ini ayat ketiga ini ya. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, agama ini menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat 1 dari pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan menjadi kewenangannya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah atau pemerintah pusat. Nah, ini 6 hal ini. Jadi ada politik luar negeri, ya. Ini yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini yang pertama politik luar negeri. Lalu bisa keamanan, bisa pertahanan, ya bisa pertahanan, lalu bisa justisi atau hukum, lalu bisa urusan moneter, fiskal, pajak, lalu agama. Ini menjadi urusan pemerintah pusat, ini urusan pemerintah pusat. Jadi tidak bisa daerah melaksanakan sendiri, ya. Ini politik luar negeri, itu yang menjadi urusan pemerintah pusat. Itu pasal 10 ayat ketiga, ya. Nah, kita lihat kembali lagi. Ini ya, jadi isinya ini pasal 10 ayat 3. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, lalu agama ini tidak bisa diurus oleh daerah. Artinya bahwa misalnya daerah mau mengekspor, ya harus melalui pemerintah pusat. Tidak bisa misalnya Banyumas punya sumber daya alam, misalnya emas, gitu ya. Mau diekspor sendiri itu nggak bisa. Jadi mau tidak mau harus melalui pemerintah pusat. Atau misalnya urusan pertahanan, TNI dan sebagainya, ya ini urusan Panglima, tidak bisa daerah punya tentara sendiri, nggak boleh, nggak bisa. Lalu keamanan juga sama, polisi itu yang jadi tanggung jawabnya. Jadi tidak bisa di daerah ada polisi daerah sendiri, bisa. Lalu justisi hukum juga sama. Sekalipun Anda bisa lihat, misalnya di sini ada pengadilan negeri tingkat 1 di kabupaten. Atau misalnya ada Polres atau Polresta itu di daerah ada, tetapi tidak bisa daerah mengadakan sendiri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Atau misalnya Anda bisa lihat Kodim, Korem atau Koramil, ya ini tanggung jawab pemerintah pusat, artinya menjadi urusannya Panglima. Kalau polisi yang menjadi urusannya Kapolri, tidak bisa daerah punya kepala polisi sendiri atau kepala Panglima sendiri, nggak bisa, ya. Itu lalu justisi juga sama, hukum itu menangnya nanti di MA. Moneter itu bank Indonesia sebagai bank sirkulasi, itu ya jadi tingkat pusat, sekalipun di sini ada perwakilan atau cabang yang melaksanakan tanggung jawab Bank Indonesia. Lalu fiskal, pajak, ya. Nah, kalau pajak memang urusan nasional, tetapi bisa daerah memungut pajak sendiri, itu namanya bukan pajak tetapi retribusi. Misalnya pedagang pasar diberi retribusi untuk bayar misalnya sehari 100 atau 1000 atau berapa, itu namanya retribusi pendapatan daerah, itu bisa. Tetapi fiskal, pajak nasional itu menjadi urusan pemerintah pusat. Agama juga sama. Jadi sekalipun di daerah ada kantor urusan agama atau misalnya ada bisa menyelenggarakan, tetapi
urusannya tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Seperti misalnya orang Islam mau haji, ya ini urusannya pemerintah pusat atau Departemen Agama, bukan misalnya kantor daerah agama daerah bisa mengadakan urusan haji sendiri, nggak boleh, nggak bisa. Ini artinya bahwa agama menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, gitu ya. Nah, lalu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, banyak banget ini. Di dalam pasal 13 yang menjadi urusan pemerintah provinsi, pokoknya di luar yang 6 itulah, pokoknya di luar 6 itu. Misalnya pengendalian perencanaan pembangunan, perencanaan pemanfaatan tata ruang, sarana prasarana umum, penanggulangan bidang kesehatan, pendidikan. Nah, itu boleh. Jadi makanya di luar itu, misalnya pendidikan, provinsi bisa jadi dinas pendidikan, artinya menyelenggarakan sistem pendidikan sendiri boleh. Makanya misalnya ujian sekolah di Kabupaten Banyumas dan Cilacap bisa beda, atau di Provinsi Jawa Tengah dengan DKI beda, yaitu karena pendidikan menjadi urusan pemerintah daerah, khususnya provinsi atau kabupaten. Itu bisa, jadi tidak bisa sama, itu mungkin bisa. Jadi di luar itu, misalnya kesehatan sama, misalnya penanganan COVID ini ya, virus. Misalnya di sini, kok Kabupaten Banyumas mengadakan PSBB atau mengadakan rapid tersendiri di pasar, ya boleh. Andai kata misalnya di Cilacap, lalu Purbalingga, Banjar sendiri, ya monggo. Itu artinya urusan kesehatan bisa diatur, dikelola, diurus oleh pemerintah daerah, gitu ya. Itu kesehatan, lalu penanggulangan masalah sosial, lalu ketenaga kerjaan boleh. Ya, jadi ketenaga kerjaan misalnya pemerintah kabupaten mau menyelenggarakan rekrutmen pegawai boleh, cuma lapor ke pemerintah pusat. Ini loh Presiden, saya Bupati butuh tenaga ini, bagaimana kapan rekrutmennya, monggo diatur. Nah, nanti ada CPNS, nanti diselenggarakan secara nasional. Milih Kabupaten Banyumas daerah mana itu orang itu boleh seperti itu. Itu artinya bahwa dalam hal rekrutmen ketenaga kerjaan daerah penyempurnaan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam hal anggaran gaji dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, gitu ya. Jadi dibedakan antara pegawai pusat dan pegawai daerah, ya. Kalau pegawai pusat dia digaji oleh pusat, pegawai provinsi digaji oleh provinsi, pegawai kabupaten digaji oleh kabupaten. Andai kata mutasi pegawai pun itu ruang lingkupnya di wilayahnya. Misalnya saya pegawai kabupaten, jadi mutasi di wilayah Kabupaten Banyumas saja, tidak bisa keluar Banyumas. Atau saya pegawai provinsi Jawa Tengah, dia dimutasi di wilayah provinsi Jawa Tengah. Itu tanggung jawabnya. Kan tadi ada otonomi daerah, ada daerah otonom, ada pemerintah daerah. Kalau otonomi daerah, hak wewenang mengurus mengatur pemerintahnya. Nah, kalau daerah otonom wilayah yang dibatasi, gitu ya. Jadi kalau daerah otonom Kabupaten Banyumas, wilayahnya kabupaten aja. Kalau wilayah atau daerah otonom provinsi Jawa Tengah, wilayahnya provinsi itu, dalam hal pengadaan tenaga atau dalam hal misalnya ruang lingkup pendidikan, tenaga kerja, masalah ya ruang lingkupnya di daerah masing-masing. Pengendalian lingkungan hidup, lalu pertanahan, lalu kependudukan, catatan sipil, pelayanan administrasi umum dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Makanya sekarang misalnya EKTP, memang EKTP menjadi tanggung jawab pemerintah pusat kependudukan. Itu melalui Badan Pusat Statistik, tapi bisa dilaksanakan oleh daerah. Misalnya membuat EKTP, kamu datang ke Disdukcapil kabupaten yang boleh, tetapi nomornya nomor urut nasional, namanya NIK, nomor induk kependudukan. Itu seperti itu agar nanti bisa terlihat jumlah penduduk Indonesia berapa sih. Jadi tidak ada KTP ganda atau nomor induk yang ganda. Itu ditangani oleh pemerintah pusat dengan kerjasama pemerintah daerah. Makanya kan ada desentralisasi dan dekonsentrasi. Dekonsentrasi gubernur diberi kewenangan, gitu ya, sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan. Misalnya tadi EKTP boleh aja.
Atau misalnya pemilihan kepala daerah boleh gitu, pilkada itu provinsi, lalu kalau daerah kabupaten hampir sama, ya. Jadi perencanaan dan sebagainya sama, hampir sama, gitu ya. Jadi pendidikan, masalah sosial, ketenagakerjaan, bidang kesehatan, pelayanan dasar, lalu administrasi penanaman modal itu bisa, makanya kan ada modal yang digali dari pemerintah daerah itu boleh. Makanya ada nanti lembaga-lembaga tingkat daerah, misalnya BUMD itu ada, BUMN kan ada. Jadi kalau BUMN ya urusannya pemerintah pusat, sedangkan di daerah ada BUMD. Jadi badan usaha milik daerah itu bisa misalnya pasar, itu Perusda pasar misalnya, atau misalnya kalau di Jakarta kan ada PD Pasar Jaya boleh, air minum boleh, gitu ya, perusahaan daerah air minum, atau misalnya apa itu perusahaan-perusahaan di daerah pun itu BUMD, ya. Ini bisa dikelola oleh pemerintah daerah sendiri, ya. Artinya bahwa tadi daerah diberi kewenangan untuk memajukan daerah. Ini ya. Nah, kalau ini beberapa aturan penyelenggaraan pemerintah dalam otonomi ini, kewajiban dan hak daerah, lalu perangkat daerah. Nah, kita nanti lihat saja perangkat daerah. Nanti ada perbedaannya. Hak pemerintah daerah, ya, mengelola, mengukur dan sebagainya. Lalu memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah itu ada. Jadi kalau pajak nasional itu urusannya pusat, sedangkan pajak daerah atau retribusi daerah itu urusannya daerah. Misalnya retribusi tadi parkir lah, udah gitu ya. Itu kan ada perdanya, artinya bahwa itu masuk menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masuk pada keuangan daerah gitu kalau diperdakan. Atau kemarin misalnya tentang ini penggunaan masker gitu kan, kemarin ada perdanya. Nah, kalau ini diperdakan berarti kalau ada pelanggaran masuknya kepada pendapatan daerah. Sepanjang itu diatur oleh pemerintah daerah lah. Misalnya tadi pajak pasar, atau sekarang ini perda tentang penggunaan masker, pelanggaran atas itu dikenakan denda. Nah, itu dendanya masuk ke daerah. Atau misalnya nanti sepeda harus dipajaki atau panel kalau dulu. Nah, kalau itu daerah yang mengadakan, berarti itu masuk ke dalam penerimaan pendapatan daerah gitu. Itu hak pemerintah daerah itu dalam pasal 21 ya. Lalu kewajiban, wah banget itu ya. Nanti Anda bisa lihat. Nanti saya PPT-nya saya bagikan. Biar Anda bisa pelajari secara lebih detail gitu ya. Ini ada jaminan sosial gitu ya. Jaminan sosial. Maka di sini ada misalnya BPJS gitu kan, jaminan sosial. Daerah bisa mengadakan sendiri gitu ya. BPJS kabupaten berarti ditanggung oleh dana daerah. Kalau BPJS tingkat provinsi ditanggung oleh pemerintah provinsi. Kalau BPJS nasional ditanggung oleh pemerintah pusat. Misalnya gini, saya pegawai provinsi. Nah, berarti saya dilibatkan di dalam urusan BPJS yang dibayar ke pendapatan daerah provinsi, sehingga saya ditanggung oleh provinsi, keuangan provinsi. Kalau saya BPJS-nya nasional, maka nanti saya ditanggung oleh BPJS di tingkat pusat, gitu ya, administrasi kependudukan dan. Nah, ini sumber pendapatan belanja pembiayaan. Nah, ini perangkat daerah, ini ya. Perangkat daerah ada sekretariat daerah, ada sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah. Ini saya contohkan, saya di provinsi, ini ada bedanya ya. Kalau daerah kabupaten ada kecamatan dan kelurahan, ya. Kalau di sini tidak, karena gini, di urusan provinsi hanya sampai kan tadi daerah-daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Nah, berarti urusan yang menjadi daerah provinsi dibagi kabupaten dan kota. Sedangkan kabupaten kota terdiri atas itu, ya, sampai ke desa, ya. Nah, kita lihat
sekretariat daerah Sekda ada, sekretariat DPRD ada, dinas daerah. Nah, kalau dinas daerah misalnya Anda kalau di Purwokerto di depan SMK 2 atau STM ada dinas pengairan provinsi. Nah, kalau itu dinas pengairan provinsi berarti dinas ini walaupun ada di kabupaten tetapi wilayahnya wilayah provinsi urusannya. Misalnya urusan Citanggui, Serayu Citanggui. Sungai Serayu itu kan mengalir dari Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas sampai Cilacap. Nah itu kalau itu diurus oleh dinas daerah kabupaten kan repot. Karena apa? Banyumas yang ngurus Kali Serayu Siliwat Banyumas. Banjar ngurusi Banjar sendiri. Nah itu makanya ditangani oleh dinas daerah provinsi, dinas pengairan daerah provinsi yang khusus urus misalnya Sungai Serayu dan Sungai Citanggui. Itu kantornya di depan STM atau SMK 2. Itu dinas daerah provinsi. Lembaga teknis daerah, misalnya lembaga teknis misalnya BNN, kalau pusat. Nah kalau di wilayah provinsi Badan Nasional Penanggulangan Narkoba tingkat Provinsi Jawa Tengah atau BKD. Kalau di tingkat pusat Badan Kepegawaian Nasional BKN, sedangkan di provinsi BKD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi. Kalau nanti di kabupaten ya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten. Ini lembaga teknis daerah gitu ya. Kalau dinas daerah, nah dinas tadi sama-sama dinas pengairan. Kalau dinas pengairan daerah provinsi ngurus biasanya Linmas kabupaten. Nah kalau dinas daerah hanya ngurus di wilayah daerah, misalnya saluran-saluran irigasi yang ke sawah-sawah di Kabupaten Banyumas itu menjadi tanggung jawabnya dinas pengairan daerah, gitu kan. Sedangkan kalau tadi wilayah Serayu melewati kabupaten itu dinas daerah provinsi, gitu ya. Lalu di sini ada kecamatan, ada kelurahan, gitu ya. Itu di kabupaten. Ini perangkat daerahnya. Nah, sebetulnya kalau kecamatan dan kelurahan itu kan, kalau kecamatan ini sebelum sampai ke desa atau kelurahan, di sini ada kecamatan. Sebenarnya kecamatan itu perpanjangan tangan lah, hanya fungsi koordinasi, ya, koordinasi dari bupati kepada desa atau lurah. Nah, bedanya desa dan kelurahan gimana? Kalau kelurahan berarti masuk dalam wilayah daerah otonom, otonom kabupaten, kelurahan. Kalau desa daerah otonom, hak wilayah. Artinya, jadi kalau kelurahan, lurahnya itu menjadi tanggung jawabnya bupati. Yang mengangkat lurah ya bupati. Itu kalau kelurahan. Sedangkan kalau desa, itu sih ngurus masyarakat desanya. Itu daerah otonom sendiri. Nah makanya dalam undang-undang pemerintah daerah hanya sampai pada kabupaten kota. Sedangkan desa itu ada undang-undang pemerintahan desa. Itu sangat spesifik. Sehingga Anda bisa lihat pilkades, pilihan kepala desa, gitu kan? Bisa di desa-desa misalnya Anda yang di luar wilayah Purwokerto, di kecamatan mana biasanya masih ada pilkades kan? Artinya masyarakat bisa milih siapa yang jadi kepala desanya, lain dengan lurah. Kalau lurah itu menjadi tanggung jawab bupati, artinya siapa yang jadi lurah, apa yang mengangkat lurah ya bupati. Nah, sedangkan camat itu lembaga atau badan atau dinas yang menjembatani kepentingan bupati dengan para lurah, karena wilayahnya sangat luas. Contohnya misalnya Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas itu ada sekitar 35 desa. Apa? Berapa? Oh, desanya banyak. Kalau kecamatannya ada 35. Lah masing-masing kecamatan ada sekitar 7 atau 8 desa. Nah, kalau misalnya
20 berapa? 35 kecamatan, 27 kecamatan kali 7 berapa desa. Nah, kalau dari bupati tidak ada camat repot banget gitu ya. Makanya dibagi ada camat. Jadi camat itu fungsinya menjembatani urusan bupati dengan para lurah. Fungsinya koordinator kecamatan ya. Sedangkan kelurahan memang menjadi tanggung jawabnya bupati. Nah, tadi di dalam tugas pembantuan bupati atau gubernur atau bupati bisa memberikan tugas kepada daerah, bisa kepada desa. Ya. Kalau tadi lurah itu menjadi tanggung jawabnya bupati. Ya. Nah, kalau desa bisa langsung dari pemerintah pusat kepada desa boleh, dari gubernur kepada desa boleh, dari bupati wali kota kepada desa boleh, ya. Itu perbedaannya antara kelurahan dan desa. Jadi kalau kelurahan tidak ada lurah yang dipilih, tetapi diangkat oleh bupati. Sedangkan desa, kepala desanya dipilih oleh rakyat. Jadi desa itu merupakan wilayah otonom, jadi pemerintah sendiri, gitu ya. Lain dengan kelurahan. Kalau kelurahan menjadi wilayah atau bagian dari wilayah kerja bupati. Makanya lurah diangkat oleh bupati, sedangkan desa, kepala desa diangkat oleh rakyatnya, itu hak wilayah desa. Makanya, nah, bagaimana pendapatan gaji dari kepala desa? Punya bengkok. Jadi masyarakat punya hak wilayah yang namanya bengkok atau tanah desa atau tanah wilayah. Nah, itu yang untuk menggaji si lurah si kepala desanya. Jadi kepala desa bisa digaji melalui bengkoknya, atau misalnya ada yang mungkin kaitannya tidak punya bengkok, bisa menggunakan yang namanya janggolan. Janggolan itu berapa persen dari pendapatan masyarakat untuk menghidupi kepala desanya, itu boleh. Atau kalau misalnya desa yang kaya punya bengkok, nah itu untuk menghidupi perangkat desa. Itu seperti itu, gitu ya. Jadi kalau desa dan lurah beda. Kalau lurah menjadi tanggung jawabnya bupati, kalau desa tanggung jawabnya rakyat. Makanya kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi ada bedanya. Jadi Anda nanti bisa membedakan antara kelurahan dan desa. Ya. Itu perangkat daerah, gitu ya. Kecamatan dan desa itu kan tugas camat, lurah. Nah, pemerintah desa kan beda sendiri, gitu ya. Jadi pemerintah desa, masa jabatan kepala desa juga hanya dibatasi. Sedangkan kalau lurah terserah pada bupati, gitu ya. Jadi masa jabatan lurah berapa ya terserah pada bupati. Misalnya sekarang kok mau diganti ya terserah aja bupati, setahun 2 tahun boleh. Tetapi kalau kepala desa karena tadi dipilih oleh rakyat melalui pilkades dengan masa jabatan yang diatur di dalam undang-undang, yaitu 6 tahun. Sedangkan lurah itu tidak ada masa jabatannya karena lurah tergantung pada bupati. Jadi kalau bupati menghendaki lurah sih ngono, tapi kalau misalnya dianggapnya cukup untuk karyanya, ya sudah dikembalikan ke misalnya dinas mana ya monggo, itu hak bupati. Lalu di desa ada musyawarah desa, BMD, gitu ya. Kalau dulu BKD, gitu ya. Sekarang BMD, Badan Musyawarah Desa. Nah ini di situ tempat musyawarah. Kalau di kabupaten ini seperti DPRD-nya lah, ya. Badan Musyawarah Desa itu kalau bisa, kalau di tingkat kabupaten itu kayak DPRD yang mendampingi kepala desa dalam hal urusan apapun pemerintahan diputuskan antara kepala desa dan badan musyawarah desa itu. Lalu kewenangan desa, lalu sumber pendapatan desa itu tersendiri. Kalau lurah ini terserah bupatinya. Jadi pendapatannya berapa yang digaji oleh bupati. Biasanya lurah itu berasal dari dinas-dinas terkait yang menjadi tanggung jawab bupati. Itu lurah. Sedangkan desa lebih leluasa. Artinya kepala desa bisa mengelola wilayahnya mau gimana terserah, itu karena dia diberi otonomi oleh rakyatnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Itu makanya ada pilkades ya. Itu tersendiri ya desa, makanya sangat spesifik, maka ada undang-undang tentang pemerintahan desa sendiri.
tugas umum camat kan ini fungsi koordinasi, Pak Anda bisa lihat ya. Jadi kalau camat fungsi koordinasi semua itu ya, kemudian menyelenggarakan membina penyelenggaraan desa dan atau kelurahan ini boleh ya. Ini tapi fungsinya koordinasi sebetulnya. Jadi camat tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan adalah bupati, dia hanya mengkoordinasikan. Misalnya bupati kok repot, jadi minta tolong camat ini tolong dikumpulkan di kantor kecamatan, nanti saya mau bicara boleh ya. Atau misalnya ada tugas apa untuk disampaikan silakan, camat nanti mengkoordinir para kepala desa atau lurah gitu ya. Itu bisa. Lalu melaksanakan pelayanan masyarakat menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan itu bisa. Jadi misalnya pemerintah desa atau kelurahan tidak bisa melaksanakan, misalnya soal anggarannya kurang, bisa dilaksanakan oleh camat. Misalnya membangun irigasi. Nah, irigasi itu kan melewati beberapa desa. Nah, kalau melewati desa itu koordinasinya dengan camat. Misalnya sungai, saya contohkan misalnya Kali Keranji. Kali Keranji dari Bandar Kembar sampai dulu tuh di mana-mana sampai ke Kelurahan Sokanegara. Itu berarti ada koordinasi antar camat tentang pengelolaan Sungai Keranji itu, gitu kan? Itu. Jadi tetapi masih di dalam wilayah kabupaten. Lain halnya kalau tadi Sungai Serayu, karena Sungai Serayu melintasi beberapa kabupaten, maka dikelola oleh dinas provinsi, pengairan provinsi, gitu ya. Itu tentang tugas. Lalu kita lihat tugas lurah. Nah, ini ada tugas lurah. Ada tugas lurah. Jadi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman, pendidikan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ini lurah, gitu ya. Jadi lurah tadi menjadi tanggung jawabnya bupati, gitu ya. Nah, lalu kewenangan desa. Nah, desa lain dengan lurah ya. Kalau tugas lurah berarti melaksanakan di wilayah kelurahannya. Sedangkan desa, nah urusan-urusan yang sudah menjadi yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa atau hak wilayah, gitu kan? Kalau ini kelurahan, tugas kelurahan yang melaksanakan tugas dari bupati, gampangannya gitu. Tetapi kalau desa ini ada tugas pembantuan dari pemerintah kepada dan ini. Kalau di lurah kan tidak, karena lurah menjadi tanggung jawab bupati, sedangkan desa ini itu bukan tanggung jawabnya bupati. Jadi mau digaji ya oleh rakyatnya dengan pokoknya atau dengan apanya, gitu ya. Makanya ada tugas pembantuan, artinya bupati hanya bisa memberikan tugas kepada desa sepanjang yang menjadi wilayahnya. Jadi bisa melalui tugas pembantuan atau gubernur boleh, atau pemerintah pusat boleh. Tetapi kalau lurah mutlak, ya lurah itu dari bupati. Jadi tidak bisa lurah itu mendapat tugas dari gubernur atau pemerintah pusat, nggak bisa. Ini mutlak lurah hanya melayani atau mendapatkan tugas dari bupati. Sedangkan kalau desa, kepala desa melalui tugas pembantuan ini bisa mendapatkan tugas atau mendapatkan perintah dari presiden atau menteri boleh, dari provinsi boleh, atau dari kabupaten kota itu bisa. Ini itu perbedaannya, ya kewenangannya antara desa dan lurah. Jadi Anda bisa bedakan antara lurah dan desa, gitu ya. Ada yang ditanyakan tentang ini, tentang otonomi daerah, jadi Anda punya pandangan atau punya pemikiran lagi, gitu ya, bahwa di dalam negara kita itu ada otonomi daerah, tetapi tidak lepas dari NKRI. Nah, itu tadi kita lihat dari mana asal usulnya, ya ini pasal 18. Negara kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dan sebagainya. Diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang 32 tahun 2004. Ya. Nah,
Itu ya tentang otonomi daerah ada pertanyaan mungkin. Jadi cukup luas, cukup panjang lebar itu. Yang penting kalian ingat tentang ini pembedaan antara pemerintah daerah, otonomi daerah dan daerah otonom. Itu pasti kalian harus bisa bedakan. Lalu asasnya ada desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lalu kalau sudah sampai pada realisasi, Anda bisa bedakan antara desa dan lurah, ya. Jadi kalau misalnya tentang pembedaan istilah, pengertian, kalian harus tahu. Lalu asasnya desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah nanti kalau dalam realisasi pelaksanaan pemerintah, Anda atau kalian bisa bedakan antara lurah dan desa, ya. Itu sepintas tentang otonomi daerah. Kita lanjut ya ke ini apa? Tadi apa? Tentang hukum warganegaraan. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu hukum warganegaraan. Hukum kewarganegaraan. Nah, kalau hukum ya ceritanya hukum seperti sistem hukum kemarin gitu ya. Hukum kewarganegaraan mula-mula. Nah, kita lihat ada Indische Stadrechtling 1927. Lalu setelah merdeka kita punya Undang-Undang Nomor 3. Lalu hasil KMP ada undang-undangnya Nomor 2. Sampai sekarang yang dipakai ini ya Undang-Undang 12 tahun 2006. Gitu ya. Tapi induknya dari pasal 26. Ini ya, jadi induk dari Undang-Undang Kewarganegaraan, siapa yang jadi warga negara? Ini pasal 26. Ini kita lihat ya. Oh iya, nanti ini sekedar pengantar ya. Indische Stadrechtling. Indische Stadrechtling itu Stadrechtling Indische. Jadi Stad itu kan negara, Rechtling itu aturan, Indische. Jadi undang-undang atau hukum yang mengatur Indische kewarganegaraan Indonesia itu dibuat oleh pemerintah Belanda tahun 2007. Nah, di Indische Stadrechtling ini nanti masyarakat Indonesia diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Ada timur asing, lalu ada kelompok Eropa, ada kelompok Bumi Putra. Nanti kita lihat bersama. Ya. Nah, kita lihat rakyat. Salah satu syarat berdirinya negara adalah rakyat. Tanpa ada rakyat, negara tidak mungkin terbentuk. Nah, kita lihat lagi, gitu ya. Saya buatkan bagan, gitu ya. Jadi kalian bisa bedakan apa bedanya rakyat dengan penduduk, dengan warga negara, kan gitu. Jadi kalau misalnya ini rakyat. Rakyat terbagi atas penduduk dan bukan penduduk. Nah, penduduk terbagi atas warga negara dan bukan warga negara atau warga negara asing lah, gitu ya. Nah, kita bedakan nanti ya. Kalau rakyat kan syarat terbentuknya negara, jadi ada wilayah, ada pemerintah, ada pengakuan. Ini syarat negara, ya. Syarat terbentuknya negara, gitu ya. Ada, kalau syarat terbentuknya negara kan ada pemerintah yang berdaulat, ada wilayah, ada rakyat. Nah, sekarang kita bahas khusus rakyat, gitu ya. Dan kita akan bedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk terbagi atas warga negara dan bukan warga negara. Nah, di sini ada orang asing atau turis lah, banyak. Ya. Nanti kita bisa bedakan di sini warga negara asing dan turis, gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, tadi pasal 26, saya tunjukkan pasal 26. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 1.
Lalu pasal 26 ayat 2, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Ini kan? Penduduk, orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia bisa penduduk dan bukan penduduk, gitu ya. Di situ dan tinggal di wilayah Indonesia. Nah, perbedaannya apa? Ini lamanya. Kalau penduduk waktunya lama, tinggalnya ini keberadaannya lah, perbedaannya, keberadaan. Jadi kalau lama berarti penduduk. Tetapi kalau hanya sementara, ini bukan penduduk. Itu bukan penduduk. Kalau penduduk berarti keberadaannya dalam waktu yang lama, sedangkan penduduk hanya sementara. Nah, kalau warga negara di situ disebutkan kan, orang bangsa Indonesia yang disahkan dengan undang-undang, ini masalah legalitasnya. Legalitas. Kalau warga negara berarti sah, ya. Disahkan oleh undang-undang. Kalau bukan warga negara, belum sah. Artinya bisa menjadi sah melalui proses namanya kewarganegaraan atau kalian sering bilang naturalisasi. Ini prosesnya atau kewarganegaraan. Gitu ya. Itu kalian bisa bedakan. Jadi kalau penduduk dan bukan penduduk adalah keberadaannya. Apakah keberadaannya dalam waktu yang lama atau hanya sementara? Nah, kalau warga negara dan bukan warga negara itu masalah legalitasnya. Itu Anda bisa lihat di dalam pasal 26 tadi ya, yang disahkan undang-undang, yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Berarti warga negara adalah sah. Artinya kalau sah, dia bisa berbuat sesuai hak dan kewajiban warga negara. Kalau ini tidak, jadi ini tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban bagaimana warga negara. Contohnya misalnya memiliki tanah ya tidak bisa, atau mengikuti pemilu ya tidak bisa, karena dia bukan menjadi warga negara yang sah sesuai dengan undang-undang, gitu ya. Nah, nanti kita lihat hidupnya dia jadi ini tadi dalam pasal 26 ya. Pasal 26. Tuh, dalam undang-undang dasar. Nah, saya lanjutkan atau kita lanjutkan bersama ya. Itu pasal 26. Nah, tadi disinggung juga Indonesia Start Ranking. Nah, ini sebelum kita merdeka nanti itu ada undang-undang produknya Belanda. Namanya Indonesia Start Ranking. Ini pembedaannya ya, rakyat penghuni negara mempunyai peranan penting. Ini syarat gitu ya. Syarat suatu negara tertentu, penduduk dan bukan penduduk adalah orang berstatus lengkap. Kalau ini berada di dalam bertujuan tidak bertujuan untuk tinggal, gitu ya. Warga negara secara hukum, gitu ya. Tadi ya saya katakan. Nah, kita lihat pasal tadi apa? Indonesia Start Ranking. Penduduk Indonesia berdasarkan Indonesia Start Ranking tahun 19 dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kelompok Eropa, kelompok Timur Asing, dan kelompok Bumi Putra. Nah, kita lihat ya. Ini saya tunjukkan. Ini jadi dalam Indonesia Start Ranking pasal 12 apa? Kalau pasalnya 163 gitu ya, khususnya yang mengatur ini ya. Jadi IS 196 apa? 1927 itu pasalnya 163. Ya. Itu masalah terklasifikasi menjadi kelompok Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Nah, Bumi Putra, Anda bisa lihat di sini ya. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak termasuk atau memasuki golongan rakyat lain. Artinya bahwa orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak termasuk dalam 2 kelompok di atas tadi ya, kelompok Eropa dan kelompok Timur Asing. Jadi di sini orang Indonesia asli, ya, asli. Dan keturunannya. Misalnya saya orang Indonesia asli, Rama Biogo ya orang Indonesia asli. Jadi saya turunan orang Indonesia asli. Kalau dulu maksudnya adalah kelompok Bumi Putra.
Lalu yang berikutnya, orang yang mula-mula masuk dalam kelompok tadi, masyarakat di atas, lalu masuk dan menyelesaikan hidupnya. Ini kan sebetulnya orang asing, orang lain, ya, orang bangsa lain. Bangsa lain, tetapi masuk dalam kehidupan masyarakat asli. Misalnya, orang Belanda, orang Jepang menikah dengan orang Indonesia. Waktu itu gitu ya. Nah, setelah menikah dia punya anak. Nah, anaknya itu termasuk dalam kelompok ini, bangsa lain, gitu ya. Yang disahkan ini ya, orang yang mula-mula masuk dalam kelompok rakyat lain, artinya masuk dalam kelompok ini, Eropa dan asing, lalu masuk dan menyelesaikan hidupnya dengan golongan yang bisa asli. Nah, masuk dalam kehidupan masyarakat asli ya, misalnya tadi melalui perkawinan, itu salah satunya. Nah, jadi dia bisa membaur dengan masyarakat dan turunannya akhirnya menjadi kelompok begitu. Nah, dari indeks start ranking ini akhirnya diadopsi dalam pasal 26 tadi kan ini ya. Jadi Anda bisa bandingkan pasal 26 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara, bukan? Nah, Anda bisa bandingkan antara pasal 26 dan pasal 163 IS. Ya. Nah, kalau dalam pasal 26 berarti kan warga negara Indonesia atau yang menjadi warga negara Indonesia adalah mengadopsi dari kelompok bumi putra ini, gitu ya. Jadi bisa ini orang-orang Indonesia asli dan orang bangsa lain, itu ya. Jadinya mengadopsi dari kelompok bumi putra. Jadi di dalam indeks start ranking dulu, ya, ini pasal 163 merumuskan 3 kelompok besar, ya, Timur Asing, Eropa, dan Bumi Putra. Nah, sedangkan kelompok Bumi Putra terdiri atas orang besar asli dan keturunannya, lalu orang bangsa asli ini yang masuk membaur dalam kehidupan masyarakat asli. Makanya kan dulu ada asli atau pribumi dengan non pribumi atau bukan penduduk asli, itu kalau dulu istilahnya, karena masih masuk di dalam aturan indeks start ranking. Tapi dengan adanya undang-undang warga negara Indonesia, sekarang adanya warga negara Indonesia dan warga negara asing. Ya, jadi istilah itu diambil dari undang-undang. Ya. Nah, jadi yang diadopsi di dalam pasal 26 ini yang Anda bisa lihat tadi di depan, itu sebenarnya hanya kelompok bumi putra, yaitu orang bangsa Indonesia asli dan keturunannya, lalu orang bangsa lain yang membawa dalam masyarakat kehidupan masyarakat Indonesia asli. Itu seperti itu, hanya karena dalam pasal 26 itu tentang warga negara disahkan lalu undang-undang. Jadi ya disahkan sebagai warga negara sebagai undang-undang. Itu ya, itu pembedaannya. Nah, melalui caranya bagaimana? Nah, kita lihat ini. Cara memperoleh warga negara Indonesia. Ini menurut pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tadi ya, yang terakhir ini ya. Nah, ini kita lihat ini ya, yang terakhir. Ini kan Undang-Undang 12 Tahun 2006 gitu ya. Ini 12 tahun 2006. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya untuk memperoleh warga negara Indonesia. Ini bisa melalui kelahiran, melalui perkawinan. Nanti kita lihat asasnya. Melalui pengangkatan, melalui permohonan. Nah, kalau permohonan ini naturalisasi. Pemberian berarti negara memberikan. Lalu ikut ayah ibu ini kalau belum dewasa. Biasanya keluarga negaranya masih ikut ayah dan ibunya. Bagaimana nanti kalau misalnya ayah dan ibunya berbeda keluarga negaraan? Kita lihat di dalam undang-undang ini. Gitu ya. Syarat untuk memperoleh keluarga negaraan melalui permohonan. Nah ini yang tadi saya katakan naturalisasi ini ya, permohonan. Jadi yang pertama
telah berusia 18 tahun dan atau sudah kawin. Artinya syarat yang ditentukan oleh undang-undang adalah usia 18 tahun. Jadi sebelum usia 18 tahun atau belum kawin, itu masih menjadi bisa ikut orang tuanya atau bisa berkeluarga negara ganda pun. Misalnya orang tua saya seperti dulu sama itu yang paskib gitu ya. Itu kan dia ayahnya misalnya orang asing, ibunya orang Indonesia. Berarti dia berkeluarga negara ganda, bisa ikut ayahnya, bisa ikut ibunya. Tetapi nanti setelah berusia 18 tahun, dia harus menentukan status keluarga negaraannya sendiri, gitu ya. Ini lalu pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI, paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling lama 10 tahun tidak berturut-turut. Ini jadinya kan kalau 5 tahun berturut-turut ya terus-terusan di situ. Jadi selama 5 tahun orang Indonesia terus gitu ya. Tidak pernah keluar negeri. Nah, kalau 10 tahun berturut-turut misalnya sekarang tahun pertama pulang ke negaranya, kembali lagi misalnya setengah tahun kemudian. Nah, itu dihitung sampai 10 tahun. Nah, tahunnya kan ada surat domisili, keterangan domisili. Jadi surat-surat keterangan domisili itu menunjukkan bahwa keberadaannya di Indonesia sudah berapa tahun, yang tidak berturut-turut gitu ya. Kalau berturut-turut jelas, misalnya ya misalnya jadi tenaga kerja asing gitu ya, 5 tahun berturut-turut di sana, lalu dia mengajukan keluarga negara di sana ya bisa. Misalnya tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, misalnya sudah 5 tahun berturut-turut bisa mengajukan warga negara di sana bisa. Artinya di Indonesia kehilangan keluarga negara. Itu ya. Atau misalnya orang asing di sini 5 tahun berturut-turut bisa menjadi warga negara Indonesia. Gitu ya. Hanya kadang anehnya gini ya, peraturan pemerintah seperti itu aturannya, tapi kadang disimpangi. Jadi sepanjang negara membutuhkan ya mungkin hanya berapa bulan bisa menjadi warga negara Indonesia. Itu kehormatan. Seperti misalnya karena jasanya maka diangkat menjadi warga negara Indonesia. Misalnya kayak Gonzales gitu ya dulu main bola. Karena Indonesia membutuhkan pemain seperti itu, lalu dibuat karena kepentingan negara, kepentingan masyarakatnya bisa menjadi warga negara Indonesia. Itu salah satu contohnya. Ini lalu sehat jasmani dan rohani itu disyaratkan dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu setidaknya. Makanya kan kadang sangat aneh ya, wis ngaku wong Indonesia tapi orang bisa berbahasa Indonesia, kan aneh gitu ya. Bagaimana syaratnya waktu pengajuan naturalisasi itu? Padahal di sini disyaratkan ya dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang. Nah itu bagaimana prosesnya? Kok bisa menjadi orang Indonesia padahal berbahasa Indonesia tidak, lalu Pancasila orang nanti yang memenuhi Undang-Undang Dasar. Gitu. Jadi sekarang dengan adanya globalisasi itu ada kemudahan, tetapi semestinya aturan ini harus ditegakkan di aturan keluarga negara. Jadi tidak semudah itu orang asing ada di Indonesia hanya berapa hari alasan kerjasama ya tetap saja diterapkan. Undang-undang keluarga negara ini tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Itu setidaknya. Jadi orang ini kan bersih, artinya tidak ada masalah di negaranya. Jika dengan memperoleh keluarga negara Indonesia tidak menjadi berkeluarga negara ganda, jadi harus salah satu. Jadi kalau misalnya ini karena nanti ada asas yang berbeda, jadi ada kemungkinan berkeluarga negara ganda. Contohnya, misalnya orang Cina yang ada di Indonesia. Cina itu kan menganut asas ius sanguinis atau keturunan. Jadi sepanjang dia di Indonesia, dia lahir di Indonesia, karena bisa menganut ius soli, maka dia berkeluarga negara Indonesia. Tetapi karena masih turunan dari Cina atau Tiongkok sana, juga berkeluarga negara Cina atau Tiongkok itu. Nah, itu semestinya dengan adanya undang-undang ini tidak berkeluarga negara ganda, harus salah satu. Jadi apakah menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara Cina atau warga negara asing, ya itu
dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan yang tetap. Nah, misalnya gini, misalnya saya mau ke Amerika. Nah, setidaknya saya ke Amerika itu ngurus visanya, itu kan harus jelas. Artinya bahwa saya sudah kerja di sana, ini perusahaannya. Maka saya datang ke Kedutaan Besar Amerika dengan alasan saya ada panggilan kerja untuk kerja di Amerika. Jadi tidak bisa saya ngurus visanya baru nyari kerjanya. Ya nggak mungkin gitu ya cara. Misalnya saya mau keluar negeri kerja, kerjanya di orang nanti. Lalu pekerjaannya di perusahaan mana juga nggak jelas. Makanya dituntut atau disyaratkan mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Jadi tidak membebani negara. Jadi kalau misalnya di Indonesia kok tidak kerja, jadi malah ngapain gitu ya? Justru membebani anggaran negara atau anggaran pemerintah sendiri. Nah, kita lihat asasnya. Asas kewarganegaraan itu yang pokok ada dua, berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan. Kalau berdasarkan kelahiran ada asas tempat kelahiran atau ius soli dan asas hubungan darah atau ius sanguinis. Kalau berdasarkan perkawinan asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Nah, perbedaannya apa? Kalau asas kesatuan hukum, misalnya bisa menurut asas kesatuan hukum, saya misalnya nikah dengan orang luar negeri manapun, dengan pernikahan itu dan perkawinan itu, orang itu menjadi warga negara Indonesia. Asas kesatuan hukum. Seperti Inggris. Jadi misalnya saya nikah dengan orang Inggris, otomatis menjadi warga negara Inggris berdasarkan perkawinan. Berbeda kalau asas persamaan derajat. Kalau asas persamaan derajat tetap tidak kira warga negaraan. Misalnya saya nikah dengan orang Inggris, kok Inggris menganut asas persamaan derajat, ya saya tetap menjadi warga negara Indonesia, istri saya tetap menjadi orang warga negara Inggris, seperti itu. Jadi asas persamaan derajat itu beda dengan asas kesatuan hukum. Kalau asas tempat lahir, tempatnya lain, otomatis gitu ya. Nah, kalau hubungan darah itu asas keturunan atau ius sanguinis. Nah, nanti berangkat dari asas ini, nanti ada perbedaan status kewarganegaraan. Maka bisa Anda pernah dengar, misalnya apatrid, berarti tidak punya kewarganegaraan. Bipatrid, mempunyai dua kewarganegaraan. Atau multipatrid, artinya memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Bagaimana sih? Nah, nanti kita lihat di dalam masalah-masalah kewarganegaraan. Nah, sekarang kita lihat Indonesia menganut asas yang mana? Nah, asas yang dianut dalam Undang-Undang 12 tahun 2006, asas ius sanguinis atau law of the blood adalah asas yang menentukan keluarga berdasarkan keturunan. Ini bisa. Atau ius soli, law of the soil. Secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan. Nah, ini tempat kelahiran terbatas pada anak-anak sampai pada usia 18 tahun. Tadi kan disebutkan ya, untuk menjadi memperoleh kewarganegaraan berusia 18 tahun. Di dalam undang-undang ini pun ditentukan hal yang sama. Ya. Asas kewarganegaraan tunggal. Artinya apa? Dengan berkewarganegaraan ini menentukan keluarga ganda. Ini jadi apa? Menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi tidak bisa ganda. Andai kata ganda itu terbatas. Artinya diatur sesuai dengan undang-undang ini. Atau bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan. Nah itu Indonesia menganut ganda terbatas. Artinya sebelum berusia 18 tahun, si anak itu bisa ikut orang tuanya, bisa berkeluarga ganda atau keluarga negara manapun. Tetapi setelah berusia 18 tahun, dia harus menentukan. Ini ya, undang-undang ini pada dasarnya tidak melarang keluarga negaraan ganda atau bipatrid, ataupun keluarga negaraan atau tanpa keluarga negaraan. Keluarga ganda yang diberikan pada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Artinya pengecualian karena kedua orang tuanya ini berkewarganegaraan yang berbeda. Nah, untuk apa? Untuk melindungi hak anak sebetulnya itu ya. Nah, kita lihat siapa-siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia. Nah, kita lihat ini.
Nah, dalam pasal 4 ini ya. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian ini sudah menjadi warga negara Indonesia. Ini jelas. Jadi sebelum keluar undang-undang ini sudah menjadi warga negara Indonesia, otomatis menjadi warga negara Indonesia. Lalu banyak sekali. Nah, ini yang saya nanti garis bawahi ada beberapa. Jadi misalnya kalau ayah dan ibunya melalui perkawinan yang sah, berarti anaknya menjadi anak Indonesia. Nah, artinya perkawinan yang sah apa sih? Seseorang yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah, berarti ada kemungkinan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, kan gitu kan? Nah, kalau anak yang tidak sah melahirkan perkawinan yang tidak sah, otomatis anaknya tidak sah. Dan bagaimana status keluarga negara kita lihat di sini ya. Jadi ini anak-anak sah dari perkawinan ayah dan ibu, beda keluarga negara, tetap menjadi anak Indonesia. Artinya kalau seperti ini berarti Indonesia makhluk insoli. Jadi bodoh amat dengan orang tuanya warga negara Indonesia atau warga negara asing, sepanjang lahir di Indonesia berarti anak Indonesia. Lalu anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ayah seorang ibu, tetapi ayahnya tidak mempunyai keluarga negaraan atau hukum negara asalnya tidak memberikan keluarga negara pada anak tersebut. Nah, jadi misalnya ini ibu menikah dengan orang asing siapapun atau orang tidak jelas keluarga negaranya. Nah, itu pun dilindungi undang-undang menjadi anak Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah sepanjang perkawinan si ibu dengan orang asing itu sah, gitu ya. Nah, kalau ini yang F, anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Nah, kalau ini, kalau kenapa disyaratkan 300 hari? 300 hari itu sekitar 10 bulan. Nah, anak lahir kan 9 bulan 10 hari. Jadi diberi tenggang waktu 300 hari karena apa? Ya ini karena status dari si ayah ini. Jadi ayahnya kan meninggal dari perkawinan yang sah. Itu kalau hukum Islam itu masa iddah lah 300 hari. Jadinya setelah 300 hari berarti kalau anak ini lahir berarti ayah dari ayah yang tadi meninggal itu kan gitu. Jadi kalau di luar 300 hari, misalnya 300 hari kok tidak ada anak yang lahir, berarti itu bukan ya nanti dalam perkawinan yang seperti apa lagi. Tetapi dalam 300 hari berarti anak ini lahir dari seorang ayah yang tadi meninggal itu. Dan itu warga negara Indonesia. Berarti kan mengikuti status ayahnya, sekalipun ayahnya sudah meninggal gitu ya. Lalu yang G, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Nah, kalau tadi saya katakan ada anak sah lahir dari perkawinan yang sah. Berarti kalau perkawinan tidak sah, anaknya tidak sah. Logikanya kan gitu. Nah, ini anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ya, lahir di luar perkawinan yang sah, berarti anak ini bukan anak sah. Tetapi untuk melindungi hak anak, maka andai kata ibunya warga negara Indonesia, maka anak itu juga menjadi anak Indonesia. Ya, anak yang lahir di luar perkawinan dari seorang ibu warga negara Indonesia. Ini yang G ya, itu jadi itu di luar tapi ibunya Indonesia jadi anak Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin. Nah, itu tadi makanya disyaratkan 18 tahun. Jadi misalnya saya seorang laki-laki menikah dengan seorang ibu, ini tidak sah perkawinannya. Dan melahirkan anak sebelum berusia 18 tahun, anak itu saya adopsi, saya angkat menjadi anak saya, maka anak itu menjadi anak Indonesia. Itu ya, sebelum berusia 18. Tetapi kalau sudah berusia 18 tahun, yaitu anak menentukan hak kewarganegaraan sendiri. Itu ya, jadi selama 18 tahun atau sebelum 18 tahun, kalau dia diangkat anak oleh saya, berarti itu menjadi anak Indonesia. Karena saya orang Indonesia.
kan? Tetapi kalau sudah 18 tahun, ya monggo itu hak anak untuk menentukan kewarganegaraan sendiri. Atau sudah kawin, nanti menentukan sendiri kewarganegaraannya, ya. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang saat lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Nah, bisa aja anak ini lahir di sini, wong tuanya genah status kewarganegaraannya. Nah, sepanjang lahir di wilayah Indonesia, maka anak itu menjadi anak Indonesia, ya. Lalu anak yang lahir di wilayah Indonesia, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah RI, yang baru lahir yang ditemukan. Jadi bisa aja misalnya ini anak lahir di mana tetapi ditemukan di Indonesia, mungkin dibuang atau diapakan. Nah, ditemukan di wilayah Indonesia, maka anak itu menjadi anak Indonesia, ini ya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui, gitu kan? Jadi bisa aja saya menemukan anak, tapi nggak jelas ini baru lahir dan saya nggak ngerti orang tuanya. Tetapi karena ditemukan di wilayah Indonesia, maka anak itu menjadi anak Indonesia. Lalu anak yang lahir di wilayah negara RI jika ayah dan tidak mempunyai keluarga negara atau tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya, ini tadi ya yusoli, jadi dilahirkan dari itu ya. Jadi dari pasal 4 ini sebenarnya kita bisa merumuskan tadi Wican menurut asas ini ya. Jadi asas ini yusoli ya bisa, yusamis ya bisa, tetapi harus berkewarganegaraan tunggal. Artinya setelah berusia 18 tahun anak ini harus menentukan status kewarganegaraan. Tetapi sebelum umur 18 tahun diangkat oleh seorang ayah warga negara Indonesia, maka dia menjadi anak Indonesia, ini ya. Ini ya. Anaknya ini ya diakui oleh seorang ayah warga negara sebagai anaknya, dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah tahun itu, gitu ya. Jadi hukum kewarganegaraan di Indonesia seperti itu, gitu ya. Jadi ya ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 seperti itu wacananya. Nah, ini kita lihat masalah kewarganegaraan. Saya contohkan Primus dan Dian seorang suami istri, gitu ya. Ini saya tunjukkan biar jelas. Ini agak lama ini. Nah, orang itu ya. Udah ini aja. Primus dan Dian adalah sepasang suami istri berkewarganegaraan Australia. Ingat ya, di negara tersebut berlaku asas keturunan. Berarti ini sama saja dengan iusaminis. Karena pekerjaannya, mereka tinggal di Jepang. Sampai kemudian dia melahirkan anak yang diberi nama Samuel. Di Jepang pun berlaku hukum kewarganegaraan sama, atau keturunan. Sehingga sekalipun lahir di Jepang, berarti si Samuel ini berkewarganegaraan Australia. Ketika dewasa, Samuel bekerja sebagai pimpinan perusahaan di negara Cina dan menikah dengan gadis Cina yang cantik bernama Yuan. Nah, di Cina berlaku asas kesatuan keluarga. Berarti apa? Samuel berkewarganegaraan Australia. Tadi karena manut asas keturunan, sekalipun di Jepang lahirnya, tetapi karena Australia manut asas keturunan, berarti dia tetap menjadi orang Australia. Lalu di Cina menikah dengan yang namanya Yuan. Di Cina berlaku asas kesatuan keluarga, berarti statusnya Samuel warga negara Australia dan warga negara Cina. Ini ya, jadi Australia karena tadi asas keturunan, lalu di Cina karena asas kesatuan keluarga. Itu karena tadi karena perkawinan, gitu ya. Tentukan status kewarganegaraan berarti statusnya itu
ya warga negara Australia, ya warga negara Cina, atau sering disebut dengan bipatriot, ya, bipatriot, bipatriot, ya. Keluarga negara ganda. Itu masalah keluarga negaraan. Lalu kita lihat ada masalah lagi. Irfan dan Intan adalah sepasang suami istri berkeluarga negaraan Indonesia yang sudah cukup lama tinggal di Australia. Ingat, Indonesia manut ius soli, Australia manut ius sanguinis, gitu ya. Indonesia manut ius soli, sedangkan Australia manut ius sanguinis. Berarti logikanya gimana? Si Intan dan Irfan tetap menjadi orang Indonesia, gitu ya. Karena tidak diakui keturunan Australia. Di negara tersebut lahirlah anak mereka yang bernama Rosad dan Ruli. Bagaimana status keluarga Rosad dan Ruli? Berarti apa? Ya tidak memiliki keluarga negaraan. Andai kata berkeluarga negaraan, ya ikut orang tuanya Indonesia. Tetapi secara pribadi, Rosad dan Ruli karena dilahirkan di Australia tidak diakui sebagai warga negara Australia. Sama seperti misalnya orang Indonesia lahir di Cina. Cina juga seperti Australia, manut ius sanguinis, sehingga dimanapun orang itu lahir, misalnya saya orang Indonesia lahir di Cina, ya tidak diakui sebagai warga negara Cina. Itu berarti ini status keluarga Rosad dan Ruli di apatrid, tidak berkeluarga negaraan, karena di Australia tidak diakui sebagai warga negara Australia. Sedangkan di Indonesia karena lahirnya di Australia, sama seperti tadi di Cina. Jadi misalnya saya orang Indonesia lahirnya di Cina, punya anak lahir di Cina. Ya anak saya tidak memiliki status warga negara orang Cina, karena apa? Tidak diakui sebagai turunan orang Cina. Itu seperti itu ya. Itu masalah, berarti status keluarga Rosad dan Ruli apatrid, ya. Kalau ini apatrid, ini apatrid. Nah, itu ya. Atau tidak berkeluarga negaraan. Nah, kita lanjut. Nah, Lin Jun dan Sun In adalah sepasang suami istri berkeluarga negaraan Cina yang sudah cukup lama tinggal di Indonesia. Indonesia menganut asas ius soli, sedangkan China menganut asas ius sanguinis. Nah, ada beda kan? Di negara tersebut lahirlah anak mereka yang bernama Rani. Lalu Rani berkenalan dengan Thomas yang berkeluarga negaraan Inggris. Dan akhirnya mereka menikah. Thomas kembali ke Inggris bersama istrinya, si Rani. Di negara Inggris berlaku kesatuan hukum. Bagaimana status keluarga Rani? Nah, kali ini diurut aja. Rani itu anaknya Lin Jun dan Sun In, berkeluarga negaraan Cina. Berarti Rosad dan Ruli sekalipun berarti Rani ini sekalipun dia di Indonesia dan dilahirkan di Indonesia, dia tetap berkeluarga negaraan Cina. Nah, di negara tersebut lahirlah anak mereka, artinya dia dilahirkan di Indonesia. Berarti si Rani ini selain berkeluarga negaraan China, dia juga berkeluarga negaraan Indonesia karena Indonesia manut ius soli. Nah, lalu dia menikah dengan Thomas. Di negara Inggris berlaku asas kesatuan hukum. Berarti si Rani dia berkeluarga dengan China karena tadi ius sanguinis negara Cina, berkeluarga negara Indonesia karena lainnya di Indonesia, berkeluarga dengan Inggris karena menikah dengan orang Inggris yang menurut asas kesatuan hukum. Berarti bagaimana status keluarga negara Rani? Itu yang dikatakan multi-patrid. Multi-patrid.
Gitu ya. Jadi mungkin sekali berkewarganegaraan banyak atau multi karena seperti itu. Gitu ya. Itu makanya itu permasalahan dalam kewarganegaraan. Makanya bila ada asas kewarganegaraan yang berbeda, maka Indonesia dengan negara lain harus ada perjanjian. Bagaimana status kewarganegaraannya? Makanya Cina itu menjadi negara yang berpenduduk paling banyak di dunia karena status kewarganegaraannya itu turunan atau islaminis, sehingga orang China lain dimanapun ya tetap menjadi warga negara China. Itu bedanya. Kalau di Indonesia dia tetap berkewarganegaraan Cina. Kalau dia di Singapura, dia di Amerika tetap berkewarganegaraan Cina. Lain halnya dengan Amerika. Amerika itu isoli. Jadi sepanjang orang lahirnya di Amerika ya warga negara Amerika. Gitu ya. Jadi itu masalah keluarga negaraan. Kita lihat lagi masalah berikutnya. Ali adalah seorang TKI di Timur Tengah. Pada tahun 2001, pada saat Amerika menginvasi Irak, Ali masuk dalam dinas tentara Irak dan turut memperkuat negara tersebut dalam berperang melawan Amerika dan sekutunya. Bagaimana status kewarganegaraan Ali? Nah, kalau ini semula Ali kan TKI. Nah, karena di Irak ikut menjadi dinas tentara, otomatis dia meninggalkan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara Irak. Itu yang dikatakan kehilangan kewarganegaraan. Itu ya, Ali gitu ya. Lalu lain halnya dengan Profesor Dr. Habibie, presiden kita dulu itu ya. Dia adalah pakar teknologi kedirgantara yang telah lama menetap dan bekerja di Jerman. Karena dedikasinya tersebut, pemerintah Jerman memberi status kewarganegaraan kepada beliau. Bagaimana pengaruhnya terhadap kewarganegaraan beliau? Ya dia karena diberi status kewarganegaraan kehormatan di Jerman, maka dia tidak kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Itu bedanya. Jadi kalau Ali kan dia ikut dinas tentara gitu ya. Sedangkan kalau Pak Habibie dia mendapatkan status kehormatan sebagai warga negara Jerman. Jadi dia tetap dia warga negara kehormatan Jerman, tetapi sekaligus dia menjadi warga negara Indonesia. Dia tidak kehilangan. Kalau Ali ini kehilangan karena dia meninggalkan status kewarganegaraan Indonesia dan menjadi masuk dalam dinas tentara Irak. Itu berbeda ya statusnya. Itu masalah kewarganegaraan. Jadi dari sini kita bisa lihat masalah kewarganegaraan itu ya gampang-gampang angel gitu ya. Bisanya sulit kalau kita tidak memahami asasnya. Ya. Tapi kalau kita memahami asasnya, ini jadi gampang ya dari asas ini. Ini intinya di sini sebenarnya. Kalau ius soli tempat kelahiran, ius sanguinis darah atau keturunan. Jadi kalau misalnya saya lahir di Cina, nah di Cina menurut asas ius sanguinis, saya tidak diakui warga negara Cina. Tetapi karena lainnya di Cina, saya tidak memiliki status kewarganegaraan Indonesia atau saya apatrid. Tetapi orang-orang Cina yang lahir di Indonesia menjadi bipatrid atau orang Australia bipatrid. Gitu ya. Jadi, tetapi kalau orang Amerika lahir di Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia karena sama-sama iusoli, gitu ya. Indonesia iusoli, Amerika iusoli. Jadi sama seperti orang Indonesia lahir di Amerika, dia menjadi warga negara Amerika karena apa? Amerika iusoli, Indonesia iusoli. Ya, tapi kalau perbedaan status itu yang bisa menyebabkan masalah kewarganegaraan. Bisa apatrid, bipatrid atau multipatrid. Gitu ya. Itu sepintas tentang kewarganegaraan. Ya, jadi cukup jelas sama? Atau ada yang mau bertanya atau ditanyakan dari dua sesi, dua materi ini gitu ya. Yang pertama tadi otonomi daerah, cukup itu dengan asas-asasnya. Ada 3 ya, desentralisasi, dekonsentrasi, dan panduan. Asas kewarganegaraan juga berdasarkan kelahiran dan gitu ya, masalah-masalah. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kapan-kapan nanti kita belajar soal atau nanti saya sisipkan tentang
butir-butir Pancasila. Karena apa? Sekarang lagi hit gitu ya, lagi top tentang cerita BIP gitu ya, haluan ideologi Pancasila itu sebetulnya kalau ideologi Pancasila, karena Pancasila sebagai ideologi semestinya tidak dibuat undang-undang lah gampangannya gitu ya. Ideologi itu sumber dari segala sumber hukum, ya termasuk undang-undang. Kenapa kok dimasukkan ke dalam undang-undang? Nah itu yang sampai sekarang jadi ramai, karena Pancasila sebagai ideologi kok dimasukkan dalam undang-undang. Kan merendahkan kedudukan Pancasila yang semula sebagai ideologi, grundnorm, sumber dari segala sumber, itu dimasukkan ke dalam hati itu undang-undang. Nanti kita bahas secara tersendiri itu ya, tentang tata urutan atau apa itu Pancasila tersendiri gitu ya. Ada yang bertanya? Ini nanti saya bagikan gitu ya, PPT-nya atau PowerPoint-nya. Kalau tidak, saya akhiri pertemuan ini. Itu bisa kuali-kuali gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan Anda bisa ke WA, itu bisa WA saya boleh, atau ke sekolah kedinasan bisa. Nanti materinya saya kirimkan setelah ini gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri pertemuan sore ini. Selamat sore, sampai jumpa, tetap sehat dan tetap semangat, gitu ya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. selamat sore.